Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada video kali ini merupakan lanjutan dari video part pertama dari uji Independent Ability Test pada tutorial yang ke-8, di mana pada video part 1 tentang Independent Ability Test kita belajar bagaimana cara mengolah data antar dua kelompok yang berbeda menggunakan uji Independent Ability Test. Jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan dari pengolahan data tersebut, yaitu penyajian data dengan tabel dan interpretasi data dari hasil penelitian uji tersebut, di mana kita lihat dulu dari soalnya ya, dari kasusnya. Pada video sebelumnya itu didapatkan kasus antara dua kelompok, yaitu ibu yang memberikan ASI secara tidak eksklusif dan ibu yang memberikan ASI secara eksklusif, ya, dimana dalam kasus ini kita ingin melihat apakah ada perbedaan kadar Hb antar dua kelompok ini, teman-teman. Jadi untuk sampelnya sangat berbeda dengan Pirate Ability Test, di mana Independent Ability Test ini sebagaimana kata kuncinya yaitu meneliti perbedaan dua kelompok, yang berarti sampelnya otomatis dalam antar kelompok itu harus berbeda. Di sini kelompok yang pertama yaitu tidak eksklusif ada 7, kelompok yang kedua yang eksklusif ada sebanyak 8 kelompok, jadi totalnya adalah 15. Berbeda dengan Pirate Ability Test, jika sebelumnya 10, setelahnya 10, maka itu karena sampelnya atau orangnya sama, jadi dianggap sampelnya tetap 10. Oke teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan di sini kita sudah mengelompokkan ya, dan tata cara dari mana kenapa harus digabung seperti ini itu teman-teman bisa lihat dari video tutorial part 1-nya. Teman-teman bisa lihat nanti di uji Independent Ability Test part 1. Kemudian kita lanjut ke dalam hasil output yang sudah kita olah dalam video tersebut, di mana didapatkan hasil yaitu nilai N, nilai min, standar deviasi, kemudian ada nilai event test dan nilai signifikannya. Dan pada video itu kita memilih nilai signifikannya adalah 0,752. Dari mana dapatnya? Yaitu kita review sedikit, yang mana berasal dari nilai event test ini. Nilai signifikannya 0,694. Jika besar dari 0,05 artinya nilai asumsi varian kita sama, berarti nilai signifikan kita adalah baris atas. Dan sebaliknya, jika nilai event test kita kecil dari alfa, berarti varian kita tidak sama, nilai signifikan kita adalah bagian bawah. Dan untuk data ini kita mendapatkan nilai signifikan di atas 0,05 yaitu 0,694, berarti variannya sama dan nilai signifikan adalah 0,752. Artinya H0-nya diterima karena nilai signifikan besar dari 0,05. H0 diterima artinya tidak ada perbedaan kadar Hb antar dua kelompok, antara ibu yang memberikan ASI tidak eksklusif dan eksklusif. Untuk itu kita akan memasukkan datanya ke dalam satu tabel baru, karena tidak semua angka yang harus kita tampilkan. Bagaimana penyajiannya kita bisa lihat di sini, sudah kita sediakan. Sini judulnya yaitu perbedaan kadar Hb antara kelompok ibu memberikan ASI secara eksklusif dan tidak eksklusif di Puskesmas X, di mana di sini ada dua kelompok. Yang pertama tidak eksklusif sebanyak 7 orang, eksklusif sebanyak 8 orang. Dari hasil penelitian ya, dari outputnya jelas yang kita ambil adalah dari N, min, dan standar deviasi, dan itu sudah kita masukkan di sini
kemudian disambung dengan perbedaan kedua variabel, yaitu selisih dari nilai min atau nilai rata-rata. Jadi 10,75 dikurangi 10,57 didapatkan 0,182, dan itu sudah disediakan juga oleh output ini ya teman-teman, min diferensial. Kemudian terakhir yaitu nilai signifikan ini. Nilai signifikan ini teman-teman bisa ambil dari p-value-nya 0,752, tadi sudah dijelaskan. Dan bagaimana cara membaca tabelnya? Teman-teman bisa lihat di sini. Jadi untuk tabel penyajian data itu persis seperti Pirates Sample T-Test ya teman-teman, atau Prepost, cuma bedanya adalah sampelnya berbeda. Jadi antar kelompok itu boleh sama dan boleh tidak. Nah, khusus untuk Independent Sample T-Test. Dan bagaimana cara membacanya? Sama seperti Pirates Sample T-Test, yaitu harus berurutan, di mana di sini pada tabel 1 didapatkan rata-rata kadar Hb pada kelompok ibu yang tidak memberikan ASI secara eksklusif, yaitu 10,75 dengan standar deviasi 0,925. Jangan lupa membuatkan satuannya teman-teman. Jadi kalau ada nilai angka kita itu mempunyai satuan, alangkah lebih baiknya kita buatkan. Kemudian rata-rata ibu kadar Hb pada kelompok ibu yang memberikan ASI secara eksklusif yaitu sebanyak 8 orang, 10,57 gram per dl, dan standar deviasinya 1,21. Perbedaan kedua variabel yaitu 0,182. Kemudian hasil uji statistik menunjukkan bahwa p-value-nya sebesar 0,752. Besar dari alfa artinya H0 diterima, yang berarti bahwa tidak ada perbedaan kadar Hb antara kelompok ibu yang tidak memberikan ASI eksklusif dan kelompok ibu yang memberikan ASI secara eksklusif. Jadi artinya apa teman-teman? Kadar Hb-nya antara dua kelompok itu sama gitu. Tergantung dari intervensi kita, apakah memberikan tablet Fe ataupun memberikan vitamin B1 dan segala macamnya, tergantung. Dan kenapa tidak ada perbedaan? Mungkin teman-teman bisa menganalisa dari hasil datanya. Datanya hampir selisih atau range-nya hampir sama, ada 11, 20, 10, 40, dengan eksklusif juga seperti itu, 11, 40, 9, 10, 10. Jadi angkanya hampir mendekati sama, makanya wajar saja nilainya menjadi tidak ada perbedaan. Maka dari itu teman-teman, mungkin itu saja video tutorial kita. Mudah-mudahan sangat bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, serta share. Dan jika ada pertanyaan, silakan berikan pertanyaannya di kolom komentar agar kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Baik teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Kita sudahi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.